I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sugianto MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual. Perkenalkan, nama saya Siti Mefaulan dengan NIM 230511064 dari kelas TI 23B, program studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas besar yang telah saya rancang, yaitu Sistem Manajemen Layanan Kasir Toko Alat Tulis Kantor atau ATK. Aplikasi berbasis desktop ini saya bangun menggunakan Visual Studio Windows from App dengan bahasa pemrograman C dan terintegrasi dengan basis data Supabase. Nah, dari aplikasi yang telah saya buat ini, tujuannya adalah untuk mendigitalisasi operasional toko alat tulis kantor agar lebih modern, terorganisir, dan efisien. Oke, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat utama aplikasi toko alat tulis kantor yang saya buat adalah yang pertama, otomatisasi transaksi, yaitu mempercepat proses hitung belanja pelanggan secara real time. Yang kedua adalah manajemen inventaris, yaitu memudahkan pemantauan stok barang dengan notifikasi stok kritis. Jadi misalkan stoknya kritis akan dikasih keterangan. Lalu yang ketiga adalah integrasi data. Sinkronisasi data yang aman menggunakan cloud database Supabase. Jadi aplikasi ini menggunakan database Supabase. Lalu yang terakhir adalah manfaatnya laporan akurat, jadi memudahkan pemilik toko dalam audit keuangan harian dan bulanan. Oke, selanjutnya adalah peran pengguna. Dari aplikasi toko ATK yang saya buat, ada dua peran, yaitu admin dan juga kasir. Admin ini adalah pemilik toko yang bertugas memiliki kontrol penuh untuk mengelola data master, yaitu data produk, kategori, supplier, dan data kasir, serta memantau laporan pendapatan seluruh toko. Dan yang kedua yaitu kasir. Kasir ini berfokus pada operasional harian, yaitu memproses transaksi penjualan, melihat katalog produk, serta memantau riwayat transaksi dan pendapatan kasir atas shift kerjanya itu sendiri. Oke, mari kita langsung coba jalankan aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi toko ATK yang saya buat adalah bentuk aplikasi desktop. Nah, saya sudah compile ke dalam bentuk Excel, lalu saya sudah tampilkan ke halaman menu aplikasi di laptop saya. Nah, ini adalah hasilnya, lalu kita buka aplikasinya dengan klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan halaman landing page atau halaman utama aplikasi toko ATK yang saya buat. Pada halaman utama ini menampilkan dua menu, yaitu ada menu masuk ke akun, akan diarahkan ke halaman login, dan yang kedua ini adalah menu daftar sebagai kasir, yaitu adalah menu register untuk kasir. Nah, oke, misalkan kita mau coba daftar sebagai kasir. Nah, ini adalah halaman tampilan daftar akun untuk kasir. Jadi, register ini hanya khusus untuk kasir. Misalkan ada pegawai baru. Nah, itu akan diarahkan untuk membuat daftar akun baru kasirnya di sini. Di input data akun ini adalah akan otomatis masuk datanya ke tabel user dan untuk masuk ke login aplikasinya. Sedangkan data kasir ini adalah input untuk data kasir atau data lengkap si kasir tersebut akan otomatis masuk ke tabel kasir dan juga bisa diakses oleh admin masuk ke data kasirnya. Nah, misalkan kita buat daftar akun kasir, misalkan nama username-nya itu kasir 3 dengan password kasir 123. Nah, kita bisa lihat passwordnya ya, kasir 123. Lalu kita input nama data kasirnya, misalkan nama lengkapnya adalah Putra Kencana. Lalu nomor teleponnya kita isi. Oke, lalu jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Lalu kita klik daftar. Akan diproses. Nah, register
registrasi berhasil. Dengan nama username-nya adalah kasir3, namanya adalah Putra Kencana, nomor teleponnya adalah ini, lalu silakan login menggunakan akun Anda. Nah, nanti kita login. Oke, masuk ke akun, lalu kita login dengan username yang tadi kita daftar akun kasir tersebut. Misalkan tadi itu kasir3. Kasir 123. Oke, kita lihat. Nah, misalkan kita memasukkan password yang salah, 12345. Lalu kita login, akan menghasilkan notifikasi login gagal, username atau password salah. Nah, kita harus isi yang benar. Tadi adalah passwordnya kasir 123. Oke, kita login. Nah, selamat datang kasir 3. Role-nya adalah kasir. Oke, masuk ke halaman dashboard kasir. Pada bagian halaman dashboard kasir, ini akan menampilkan grafik pendapatan harian dari transaksi 7 hari terakhir dan juga menampilkan grafik stok produknya. Bagi yang keterangannya tanda seru, itu adalah keterangan stoknya adalah menipis atau di bawah 5. Nah, kenapa ini 000? Karena ini baru dibuat akunnya dan belum melakukan transaksi bahwa si kasir 3 ini. Nah, ada juga lihat produk. Nah, menu lihat produk ini, si kasir bisa melihat produknya. Ada apa aja produk yang tersedia, lalu stoknya ada berapa. Si kasir ini bisa mencari atau melihatnya. Nah, misalkan kertas, hasil si kertas ini, kategori kertas ini ada 1. Nah, misalkan kita lihat semua kategori. Kita juga bisa mencari juga dengan kata kunci huruf yang kita masukkan, misalkan F. Nah, data tidak ditemukan dengan filter kata kunci F karena tidak ada. Misal kita cari B. Nah, akan tampil data-data produk yang dengan katanya itu ada huruf B-nya. Ada buku, pensil 2B, spidol, lalu ada buku tulis. Spidol ini karena ada B-nya itu di bagian ini tuh namanya tuh ada panjang, spidol bookmark kayak gitu. Nah, ini tuh lihat detail. Spidol bookmark, makanya ini tampil ada B-nya. Oke, seperti itu. Lalu kita refresh, akan tampil ke semua data produknya. Misal kita ke menu transaksi. Bagian menu transaksi ini, si kasir melakukan transaksi. Misal kita menambahkan produk. Nah, otomatis masuk ke bagian keranjang. Nah, oke, tambah keranjang juga. Nah, misal kita si kasir yang kita baru daftar ini melakukan transaksi ya, kita inputkan. Misal ada orang yang membeli, datang ke toko. Lalu dia membeli kertas, spidol, lalu pulpen. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, ini kita masukkan 3, misalnya ini kita pilih 3, kita ini nggak jadi ininya, kita pilih penggaris. Oke. Nonota ini akan otomatis menghasilkan nonotanya sesuai dengan di database, jadi ini otomatis ya. Bagian nonota itu diawali dengan TRX. Oke. Misalkan kita mau nggak jadi ininya penggarisnya, kita tinggal klik hapus aja, akan otomatis menghapus di bagian keranjang ini. Lalu kita misalkan tambah penghapus, tambah pensil, lalu buku gambar. Nah, buku gambar ini stoknya itu menipis, ada keterangannya ya, karena di bawah 5. Oke. Lalu kita input pembayarannya, uang dibayarnya ini harus sesuai dengan total bayar. Misalkan dia membayar uangnya itu 200. Oke, kita input 200-nya ya. Sebentar. Nah, kita bisa input di keyboard atau di bagian ini. Misalkan ini metodenya cash, maka input pembayarannya. Misalkan metodenya adalah QRIS, akan menampilkan hasil tampilan QRIS-nya sesuai dengan pembayarannya. Nah, misal kita mau metodenya itu QRIS ya. Misal orang itu sudah datang, lalu sudah melakukan pembayaran dengan men-scan QRIS ini, lalu sudah masuk nih uangnya, lalu kita verifikasi pembayaran QRIS-nya. Oke, diverifikasi. Nah, transaksi berhasil disimpan, akan otomatis menghasilkan struknya. Ini adalah tampilan struknya. Lalu kita cetak struknya dan simpan ke PDF. Nah, ini adalah halaman atau tampilan struknya. Lalu kita bisa simpan juga. Saat kita print, itu akan melakukan print dulu, lalu kita save otomatis bagian hasil struk ini. Oke, saat kita simpan, save, akan otomatis juga membuka hasil PDF-nya. Nah, ini adalah tampilan struknya. Bisa kita simpan dalam bentuk file PDF. Lalu kita close. Nah, oke, kita refresh atau reset.
akan otomatis kembali ke halaman kosong. Dan kita lihat struk pembayaran juga akan kosong karena tidak melakukan transaksi atau input pembayaran. Bagian ini juga kita bisa melakukan pencarian. Misal kita cari barang spidol atau sepi aja. Nah, akan menampilkan spidol. Lalu kita sesuai dengan kategori. Misal mau cari kategorinya itu peralatan kantor. Nah, tidak ditemukan kata kunci sepi kategori peralatan kantor itu tidak ada. Misal kita hapus dulu ininya pencariannya, lalu kita cari apa sih buku. Nah, otomatis tampil bagian buku-buku ini. Oke, kita reset, akan menampilkan ke semua barang yang tersedia. Oke, kita masuk ke menu riwayat saya. Pada menu riwayat saya, ini adalah menu yang dilakukan transaksi yang dilakukan oleh si kasir tersebut. Tadi kan kita udah melakukan transaksi kan dengan pembayaran dengan notanya itu adalah ini. Nah, ini adalah notanya, lalu ini adalah produk-produk yang dibelinya dengan kategori ini, lalu jumlah-jumlahnya yang tadi telah dilakukan, lalu kita misalkan lihat detail, klik, harap pilih data transaksi pada tabel terlebih dahulu. Nah, kita klik pilih, lalu lihat detail, akan otomatis menampilkan seluruh transaksi pada nota tersebut. Nah, ini kan data lengkapnya sesuai tadi yang dilakukan transaksi tadi. Nah, misal kita mau lihat nih hasil struknya itu mana, misalnya kita lupa hasil struknya gimana atau nggak kesimpan, kita juga bisa lihat di riwayat saya ini. Lalu kita pilih, lalu cetak struk. Nah, akan menampilkan struknya sesuai dari struk pembayaran yang tadi kita hasilkan. Di sini juga kita bisa simpan juga sama. Nah, misal kita simpan. Nah, ini kan notanya sama, akan menghasilkan file PDF struknya juga. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, lalu kita close. Nah, pada bagian riwayat transaksi ini kita juga bisa mengekspor atau mencetaknya ke dalam bentuk Excel. Nah, misal kita simpan, akan otomatis menghasilkan file Excel dengan nama riwayat dengan nama kasirnya. Oke, kita buka. Nah, ini adalah tampilan file Excel-nya. Lalu kita close. Nah, kita juga bisa ekspor atau mencetaknya ke dalam bentuk file PDF. Nah, ini adalah tampilan laporan riwayat keseluruhan yang dilakukan oleh kasir tersebut dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 11 bulan Juli, dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026. Kita juga bisa mencetaknya. Nah, kita cetak, akan otomatis menghasilkan file PDF-nya dan otomatis membuka filenya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, lalu kita close. Kita juga bisa mencari misalkan P dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, akan otomatis menghasilkan data yang kita masukkan, yaitu pencarian yang kita masukkan adalah P. Akan menampilkan data-data di transaksi ini yang ada huruf P-nya. Oke, lalu kita reset. Nah, akan menampilkan data keseluruhannya. Di sini menampilkan satu transaksi, yaitu kenapa sih satu transaksi, sedangkan di sini itu banyak karena satu transaksi ini adalah satu nota. Nah, di sini kan satu notanya kan semuanya kan banyak. Nah, ini adalah satu transaksi. Ini kan sama maksudnya notanya. Lalu tanggalnya juga sama. Lalu ini ada 7 item karena ada 7 produk yang dibeli. Lalu jumlah pembayaran keseluruhannya adalah totalnya 182.500. Lalu kita lihat ke pendapatan saya. Nah, di sini yaitu menampilkan hasil pendapatan kasir maupun dalam bentuk pendapatan harian atau bulanan. Nah, ini kan baru melakukan transaksi hari ini, maka baru menampilkan satu pendapatan pada hari ini yang tadi kita masukkan atau kita inputkan. Ini adalah tampilan hasil pendapatan perharinya, itu menghasilkan totalnya itu 182.500 dengan rata-rata 182.500. Baru satu transaksi, lalu total item produknya yang dilakukan adalah 7 produk. Nah, ini hasilnya, maka tampilnya seperti ini karena baru melakukan satu transaksi. Di bagian pendapatan juga kita bisa melihat detailnya. Nah, kita bisa melihat detail pendapatannya. Oke, ini lalu kita bisa memfilter sesuai tanggalnya juga, dan kita bisa mencarinya juga, misalkan tuh 1.
Nah, akan menampilkan data satu. Misal kita input ini. Nah, kan data tidak ditemukan untuk pencarian Nasna pada rentang tahun tersebut karena tidak ada data dengan input pencarian tersebut. Lalu kita misalkan ubah per bulan. Nah, kan pendapatannya juga seperti ini tampilannya karena dari bulan ini itu baru menghasilkan bulan Juli sekarang itu baru menghasilkan 182.500. Di bagian pendapatan juga kita bisa ekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, dengan menampilkan hasilnya seperti ini. Nah, sesuai dengan tabel pada menu pendapatan tersebut. Lalu kita juga bisa ekspor ke dalam bentuk file PDF dengan tampilan laporan pendapatan bulanannya seperti ini. Karena kita tadi memfilternya itu bulanan, maka otomatis atau mencetaknya itu dalam bentuk file PDF laporan pendapatan bulanan. Misal kita filternya itu harian, nah, akan mencetaknya itu harian. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa mensimpannya atau mengekspor file PDF-nya dan otomatis membuka filenya. Nah, otomatis tersimpan dan juga membuka file hasil laporan pendapatannya. Oke, cost. Nah, ini adalah seluruh rangkaian yang dilakukan oleh kasir, yaitu melakukan transaksi pembayaran dan juga melihat hasil riwayat transaksi yang dilakukan oleh kasir tersebut. Oke, misal kita logout. Kita masukkan sebagai admin, misal. Oke. 123 dengan password admin 123. Bisa kita lupa password, kita juga bisa mereset passwordnya. Oke, kita mereset passwordnya, misalkan kita lupa password. Nah, ini adalah halaman tampilan lupa passwordnya. Bisa kita masukkan admin 1. Tadi kan password yang benarnya itu admin 123. Kita mengganti passwordnya jadi admin 234. Nah, password ini harus minimal 6 karakter. Setelah kita masukkan 5 karakter, lalu kita reset password. Oh, tadi kan udah 6 karakter ya kita masukkan. Oke, ulang ya. Misal kita lakukan admin 1, kita masukkan gini doang ya, misalkan hanya 3 kata atau 3 karakter, password minimal 6 karakter. Nah, tadi kan kita mengubahnya itu dengan kata admin 12 kan, belum masukkan 3, kita masukkan ya admin 123 aja kata sandinya. Oke, kita reset passwordnya. Nah, oke, kita masukkan input passwordnya ini. Lalu kita masuk username atau password salah. Oh ya, ini username-nya itu admin 1. Oke, lalu kita login. Nah, selamat datang admin. Nah, akan menampilkan halaman admin. Nah, di sini adalah dashboard adminnya, yaitu menampilkan grafik pendapatan keseluruhan dari transaksi 7 hari terakhir yang dilakukan oleh setiap kasir. Nah, ini yang dilakukan oleh seluruh kasir maksudnya. Dan ini juga menampilkan grafik stok produknya. Nah, di sini itu total produknya ada 10 dan ini yang ada tanda serunya itu berarti stoknya itu terbatas atau di bawah 5. Nah, di sini juga di halaman admin menampilkan kartu-kartu kartnya, yaitu keterangan total kasirnya, kasir yang aktifnya ada 3, total produknya ada 10, total stok keseluruhan produknya ada 1270 dan total keseluruhan pendapatan dari kasir adalah 420, lalu transaksinya, kategorinya, dan suppliernya. Oke, di sini juga menampilkan hari ini dan juga jam sekarang. Oke, kita ke menu data kasir. Pada bagian menu data kasir di admin ini yaitu menampilkan data kasir yang tadi kita lakukan registrasi. Nah, tadi kita kan lakukan registrasi, akan otomatis masuk ke bagian data kasir ini. Jadi, si admin ini tidak perlu menambah atau melakukan tambah manual di menu data kasir ini. Jadi, si admin hanya bisa mengedit. Untuk tambah data kasir itu harus melakukan register akun terlebih dahulu. Nanti akan otomatis masuk ke data kasir. Tadi kan saat kita input daftar kasir itu tidak menginput SIP kan. Nah, ini tuh otomatis fleksibel. Maka si admin ini melakukan perubahan shift juga dan juga bisa mengedit status kasirnya juga. Nah, kita misalkan mengedit shiftnya itu jadi
malam. Lalu kita edit si admin ini. Oke. Nah, si admin juga bisa melakukan edit misal statusnya jadi nonaktif. Oke. Lalu edit. Nah, data kasir berhasil diperbarui. Nah, misalkan si admin itu mau hapus, maka akan otomatis menghapus keseluruhannya dari akun Putra Kencananya dan juga dari hasil data kasirnya juga. Ini akan otomatis terhapus secara permanen. Misalkan si kasir ini itu sudah berhenti bekerjanya, nah akan dihapus. Nah, data kasir dan akun login berhasil dihapus secara permanen, maka nanti tidak bisa login. Akun tersebut sudah hilang. Nah, di sini juga kita bisa melihat detailnya. Nah, ini adalah informasi detail kasirnya. Lalu saat kita pilih akan otomatis masuk ke input kan, lalu kita clear untuk mengkosongkan. Lalu kita juga bisa mencari misalkan dengan kata huruf M, lalu kita cari. Nah, akan menampilkan data yang ada huruf M nya. Pada bagian pencarian ini kita bisa melakukan dengan enter atau dengan input cari. Lalu kita refresh. Nah, misal kita ketik A, lalu kita cari, akan menampilkan data yang ada huruf A nya. Oke, kita refresh. Nah, oke, kita masuk ke data supplier. Si admin ini bisa menginput data supplier, yaitu data supplier ini untuk di data lengkap manajemen produk. Jadi si produk ini harus detail dari supplier mana, maka kita perlu menambahkan data supplier. Oke, nah ini kita bisa lihat detailnya. Nah, ini adalah detail informasi suppliernya. Kita bisa melakukan tambah suppliernya. Misalkan ada supplier baru dari barang baru juga. Misalkan kita input data baru. Nah, bagian kode supplier ini akan secara otomatis, yaitu kodenya diawali dengan kata SPL. Nah, di belakang ini 5 itu sesuai dengan urutan data pada tabel supplier tersebut. Tadi kan terakhirnya 004, maka selanjutnya adalah 005. Lalu kita input nomor teleponnya. Oke, PIC atau kontak penanggung jawabnya kita masukkan, misalkan namanya adalah Selena. Lalu nama suppliernya adalah PT Sinar Dunia misal. Lalu emailnya kita masukkan Sinar Dunia. Misal kita cuman gini ya, nanti akan ada notifikasinya bahwa si email ini harus ada huruf @-nya dan ada diakhiri dengan .id atau .com gitu ya. Nanti akan kita coba. Oke, kita masukkan alamatnya misalkan Jakarta. Lalu kita tambah. Nah, format email tidak valid. Harap pastikan ada tanda @ dan diakhiri dengan .com atau co.id. Oke, misal kita ini gmail.com. Oke, kita tambah. Misal kita input nomor telepon ini bukan angka atau huruf, nah akan notifikasi input harus berupa angka. Oke, kita masukkan nomor teleponnya yang benar. Oke, lalu kita tambah. Nah, data baru supplier berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini adalah hasil data yang supplier yang kita tambahkan. Lalu kita bisa mau edit. Misal kita kan udah memilih, tapi kita klik tombol button edit, tambah. Lalu menampilkan Anda sedang memilih data pada tabel, klik tombol Anda sedang memilih data pada tabel. Lalu kita diarahkan klik tombol clear untuk mengkosongkan terlebih dahulu. Untuk beralih ke mode input baru. Jadi saat kita memilih data pada tabel itu kita nggak bisa tambah karena ini kita sedang mode memilih data, jadi kita harus edit. Misal kita mengedit dengan alamatnya itu Jalan Sinar Maya, lalu kita edit. Nah, data supplier berhasil diperbarui. Lalu kita juga bisa menghapus ya, misal kita menghapus data. Nah, kita nah data berhasil dihapus. Oke, kita juga bisa melakukan clear atau mengkosongkan inputnya. Lalu ke data kategori. Nah, data kategori ini itu akan otomatis, yaitu untuk data lengkap di manajemen produk nanti.
yaitu harus tahu bahwa si produk ini tuh termasuknya ke kategori mana, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan atau menambah data kategorinya supaya datanya itu lebih terstruktur penyimpanannya. Oke, kita misalkan input pencarian kategori ya dengan kata hurufnya itu H. Nah, akan menampilkan data yang ada huruf H-nya. Nah, di sini kan ada huruf H-nya. Ada HVS dan juga ada penghapus. Oke, kita refresh. Kita mencoba memasukkan data kategori. Nah, kode kategori ini sesuai dengan keinginan kita. Mau kodenya itu apa? Misalkan ini adalah termasuk golongan data produknya itu adalah misalkan plastik ya, kita masukkan kategorinya ini kodenya PLS aja ya, PLS. Ini misalkan ini tuh lamping plastik buku ya, nama kategorinya itu bahan plastik aja deh, plastik. Deskripsinya adalah plastik lamping buku sampul ya, ini tuh sampul buku. Lalu misalkan plastik kertas. Oke, itu aja. Lalu kita tambah. Nah, data baru berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mengeditnya. Misalkan hapus ini aja misalkan, lalu kita edit. Data kategori berhasil diperbarui. Nah, ini juga mode tuh akan otomatis. Misal kita belum memilih data, maka otomatis modenya itu input baru. Misalkan kita pilih data, akan menampilkan otomatis data yang dipilih ke bagian input data ini, yaitu data dipilih siap edit, hapus, atau lihat detail. Misal kita lihat detailnya. Nah, ini informasi detail kategorinya. Oke, lalu kita bisa juga mengkosongkannya dengan melakukan clear seperti ini. Nah, di sini juga ada total kategorinya, ada 6. Oke, kita ke manajemen produk. Nah, bagian menu manajemen produk ini adalah menu-menu data produknya. Jadi si admin ini bisa melakukan CRUD data produk, yaitu bisa menambah, mengedit, menghapus, dan juga melakukan lihat detailnya. Lalu kita juga bisa melakukan pencarian data produknya. Misal kita mencari dengan kata hurufnya itu B. Nah, akan menampilkan data yang ada huruf B-nya. Lalu kita refresh. Nah, kita juga bisa berdasarkan kategori. Misal kita cari lainnya. Nah, data tidak ditemukan sesuai filter kategori lainnya karena nggak ada. Lalu kita misalkan peralatan kantor. Nah, akan menampilkan data dengan kategori peralatan kantor. Misalkan kita mencari sesuai supplier. Misal kita masukkan atau kita memilih supplier UD buku Nusantara A tidak ditemukan karena tidak ada. Kayak misalkan CV kertas abadi. Oh, karena ini kategorinya peralatan kantor. Kita mencari suppliernya itu CV kertas abadi, maka tidak ditemukan. Kita coba ininya semua. Lalu kita pilih supplier kertas abadi. Akan menampilkan data kertas HVS ini dengan suppliernya itu CV abadi. Nah, bisa lihat detailnya, yaitu suppliernya adalah CV kertas abadi. Oke. Misal kita mau menambah data produk ya, kita clear dulu. Lalu kita pilih kategori. Jadi kode produk ini yaitu berdasarkan kategori. Berdasarkan dari kode kategori. Misal kita masukkan pilih kategorinya lainnya, maka di kodenya otomatis LNY. Ya, ini tuh kan tadi kan pada produk kategori lainnya ini kan belum ada, maka otomatis yaitu ini adalah ke 1. Lalu kita masukkan misalkan barangnya itu namanya adalah pen aja ya. Lalu deskripsinya itu pulpen cantik aja. Lalu kita masukkan pilih, ini kan udah ya lainnya, pilih suppliernya itu alat tulis jaya, which-nya itu ini tuh which saja ya. Lalu kita harganya bisa inputnya itu huruf. Nah, akan menampilkan input tidak valid, mohon masukkan hanya angka saja. Jadi kita masukkan angkanya, misal satuannya itu harganya adalah 5.000. Lalu kita mengisi stoknya.
Nah, di stok juga harus berupa angka. Misal kita ketik huruf, akan tidak bisa. Jadi harus berisi angka. Misal 70. Kita juga bisa mengaturnya di sini. Tuh. Kita 60 aja deh. 60 ya. Lalu kita pilih gambar. Misal kita langsung klik tombol tambah, kita bisa kalau misalkan kita belum memilih produk belum memasukkan foto produknya, tetap bisa tapi tidak ada gambarnya. Oke, berhasil tambahkan tapi tidak ada gambarnya, kita bisa pilih dulu lalu kita edit ya. Kita lihat detailnya, nah, akan tampil di sini, lalu kita edit dengan menambahkan gambarnya. Oke, kita pilih gambarnya sebentar. Sebentar ya. Kita misalkan masukkan ini. Oke. Nah, lalu kita edit. Data produk berhasil diperbarui, akan menampilkan fotonya. Oke, berhasil ya. Lalu kita bisa lihat detailnya. Nah, akan menampilkan detailnya, informasi produknya. Nah, di foto ini adalah nama file fotonya ya. Oke, akan tampil juga di sini. Kita juga bisa mengkosongkan dan juga bisa menghapus datanya. Oke, kita bisa hapus. Yes, hapus. Kita juga bisa menambah stoknya. Ini kan stoknya itu di bawah 5. Nah, kita tambah stoknya menjadi misalkan 100. Oke, tambah stoknya, lalu kita edit. Ya, data produk berhasil diperbarui. Nah, mode input baru ya, karena ini belum memilih data. Saat kita lihat detail, lalu kita klik tambah, itu tidak bisa, Anda sedang memilih data produk. Maka diarahkan klik tombol clear terlebih dahulu untuk beralih ke mode input baru. Oke, lalu kita clear. Oke, saat kita udah melakukan manajemen produk, kita lakukan riwayat. Kita lakukan pilih menu riwayat. Nah, pada manajemen produk ini di sini juga menampilkan total produk, yaitu totalnya itu ada 10 produk. Lalu total stok ini dari setiap masing-masing stoknya itu jumlah keseluruhan stoknya itu 1304. Lalu total nilainya dari semuanya itu totalnya itu 6.210.500. Nah, di sini itu manajemen produk katalog itu dari tabel publik produk, yaitu kita itu koneksinya DB Supabes. Oke, lalu kita bisa melihat riwayat global dari setiap kasir. Nah, kenapa sih ini kosong? Karena kan tadi yang melakukan transaksi ini itu kasir tadi yang kita baru tambahkan tadi, yaitu kasir 3 kan. Nah, sedangkan itu kan sudah dihapus datanya, maka ini kosong. Nah, ini bisa melihat yaitu kasir-kasir yang dilakukannya, itu riwayat yang dilakukan oleh kasir tersebut. Lalu kita bisa melihat juga struknya, kita pilih cetak struk, nah menampilkan hasil struknya juga, dan juga bisa menyimpannya juga sama. Oke, nah akan menghasilkan file PDF dan juga otomatis membuka filenya, lalu kita close. Oke, nah misalkan kita bisa mencetak Excelnya juga riwayat transaksi. Kalau di sini itu menampilkan seluruh riwayat transaksi setiap kasirnya ya. Nah, oke, keseluruhannya. Lalu bisa mengekspor PDF. Di sini itu laporan riwayat transaksi global, yaitu dari seluruh kasir yang dilakukan seluruh kasir tersebut ya, akan menampilkan laporan riwayatnya. Di sini juga bisa mencetaknya dalam bentuk file PDF. Akan otomatis juga kesimpan dan membuka filenya. Oke, lalu kita close juga dan bisa melihat detailnya juga. Nah, ini hasil detail pada nonota ini, lalu kita menampilkannya hasil detailnya. Dan di sini totalnya ada 7 transaksi. 7 transaksi itu berdasarkan dari setiap notanya ya. Lalu 47 item yang dibeli produknya. Lalu total pendapatan keseluruhannya itu 420. Kita juga bisa mencarinya bisa dengan kata ketik M, lalu kita klik button cari. Nah, akan menampilkan data-data yang ada huruf M-nya. Lalu kita refresh. Kita juga mencari berdasarkan tanggal bisa. Misalkan kita mencari misalkan bulan Mei. Lalu kita cari bulan Mei juga. Akan nggak ada. Ada nggak ya bulan Mei? Sebentar.
bulan Mei tanggal 16, lalu kita cari. Data tidak temukan untuk pencarian pada rentang tanggal tersebut. Nah, karena nggak ada, kan kosong. Kita cari, kita refresh. Nah, oke. Akan menampilkan, lalu kita ke menu laporan global. Nah, di sini yaitu laporan pendapatan dari keseluruhan kasir. Pada admin ini bisa melihat peringkat pendapatan setiap kasirnya. Di sini hasil yang paling tertinggi adalah dari Bayu, yaitu 170.500, sedangkan Maifulan itu 67. Nah, di sini menampilkan grafik patangnya, dan juga bisa di sini juga menampilkan hasil total keseluruhan pendapatannya juga, yaitu total dari Bayu kan 170.500, sedangkan dari Maifulan itu 67, totalnya adalah 237.500. Di sini totalnya 6 transaksi, kasir yang aktifnya ada 20. Lalu di sini pendapatan yang tertinggi adalah dari Bayu. Nah, kenapa sih ini berbeda di sini? Karena di sini kan di sini kan dari setiap keseluruhan tadi dari kasir 3 kan yang dilakukan, sedangkan di sini kan di kasir 3-nya nggak ada. Di sini hanya dari hasil pendapatan kasir yang aktif saja. Oke, seperti itu. Oke. Lalu kita bisa juga langsung masuk ke kasir yang sudah ada ya. Misal kita keluar logout, kita masuk sebagai kasir lagi. Kasir 1. Kasir 1 2 3. Oke, kita lihat. Sebentar. Lalu login. Nah, selamat datang kasir. Sini menampilkan halaman dashboard kasir 1, yaitu menampilkan hasil pendapatan hari ininya yaitu 45.000, transaksinya yang dilakukan adalah 1. Nah, di sini ada grafik pendapatan hariannya dari transaksi 7 hari terakhir, dan ini grafik stok produknya. Oke, di sini menampilkan total produknya ada 10, transaksinya itu yang dilakukan ada 3, pendapatan keseluruhannya 45, dan juga pendapatan bulanannya 170.500. Oke, lihat ke menu produknya. Di sini juga bisa melihat produknya, lalu bisa melakukan transaksi. Oke, kita bisa melakukan transaksi ya. Kita menambahkan lagi, misalkan transaksinya ya. Menambahkan pembelian pulpen dan juga kertas HVS. Lalu kosongkan itu untuk apa? Untuk mengosongkan keranjangnya. Nah, kalau otomatis kosong. Kalau hapus hanya menghapus data yang dipilih. Tenang ya. Oke. Lalu kita pilih metodenya cash aja dengan masukkan inputnya itu uangnya yang dibayarnya adalah 200.000. Maka menampilkan kembaliannya secara otomatis menghitung, yaitu kembaliannya 24.000. Uang yang dibayarnya adalah 200, total bayarnya adalah 176. Lalu kita proses pembayaran. Nah, transaksi berhasil disimpan otomatis menampilkan tampilan struknya. Lalu kita cetak struknya dan simpan file PDF. Oke, simpan. Nah, otomatis notanya juga baru ya, berbeda. Oke, close. Akan tersimpan juga di riwayat. Nah, tadi kan kita baru melakukan transaksi ini. Oke, kita lihat detail. Nah, menampilkan hasil detail transaksinya. Juga bisa melihat struknya. Oke. Nah, ini hasil struknya. Oke. Lalu juga bisa melihat pendapatan sayanya. Nah, pendapatan hariannya itu totalnya itu adalah 346. Lalu bulannya, ini tuh 346 itu total keseluruhan pendapatannya. Oke. Nah, di sini kan totalnya 346.500. Di sini juga sama hasilnya. Pendapatannya keseluruhannya adalah 346.500. Ini grafik pendapatan harian, ini grafik pendapatan bulanan. Nah, 1 bulan ini adalah totalnya 346.500. Di sini juga bisa mengekspor file PDF-nya. Oke. Lalu juga bisa melihat detailnya. Nah, harap pilih data dulu, lalu lihat detail. Oke, sudah semua. Oke, ini lalu kita log out. Oke, dari percobaan kita keseluruhan pada kasir dan admin sudah berhasil. Demikian demonstrasi aplikasi manajemen kasir toko ATK yang telah saya bangun. Semoga aplikasi ini dapat
berikan solusi efisiensi bagi operasional toko di dunia nyata. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala penyampaiannya yang saya lakukan. Semoga aja bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Sugianto, MKOM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're